Halo, selamat siang pemirsa. Akhirnya kita ketemu lagi di hari yang paling sering disalahin, hari Senin. Kalau bisa hari Senin ini kita skip aja, kita ganti dengan hari Sabtu, Minggu, Sabtu, Minggu, Sabtu, Minggu. Loh, ya nggak bisa dong kalau kayak gitu, kamu nggak gajian nanti, nggak ada kerjanya sama Iya sekali. juga ya, nggak ada duit ya. Kalau dipikir-pikir kenapa sih hari Senin ini selalu disalahin, padahal kan dia juga nggak minta dilahirkan ya, Sel? Begitu, seperti zodiak juga kayak Gemini gitu ya. Dia juga nggak minta dilahirkan, tapi dibenci juga, Dimusuhi ya. dimusuhi juga. Tapi paling nggak, ini kan udah siang, artinya Senin kalian itu udah berjalan setengah hari ya. Sebentar lagi akan Sebentar lagi berakhir. hari Selasa masih kerja gitu kan. Tapi yang Oke. pasti biar nanti setengah hari Seninnya nggak kerasa, nah kita temenin lah ya kan Celia. Kita temenin Indonesia Siang. dengan yang cantik-cantik di siang Asik. hari, dengan informasi terbaru juga untuk Anda pemirsa. Karena kita akan mengupdate beragam informasi dari daerah, mulai dari tempat bencana Ya. di 3 lokasi di Provinsi Sumatera. Kemudian juga ada informasi terbaru dari wilayah Jakarta. Langsung saja kita ajak Anda pemirsa di informasi terbaru dari wilayah Jakarta, di mana 350 kios hangus dalam kebakaran hebat yang melanda Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin pagi. Menurut keterangan saksi, api ini pertama kali muncul dari kios plastik. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke kios lainnya. Api kemudian baru bisa dipadamkan setelah 18 unit mobil damkar dan 150 pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Sementara itu, pihak Pasar Jaya akan menyiapkan tempat sementara untuk pedagang yang kiosnya terbakar. Dinas Damkar mengerahkan hampir lebih kurang sekitar 18 unit damkar dibantu oleh 150 apar kita dan 4 hidran kita. Terus kemudian tidak ada korban jiwa. Kemudian untuk terkait masalah penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, menunggu penyelidikan dari pihak kepolisian. Dan untuk jumlah kerja sedang kita inventarisir ya teman-teman. Dan kemudian dalam pedagang kembali sedang kita koordinasi, akan kita siapkan tempat penampungan untuk dapat pedagang kembali. Insya Allah 3 hari ke depan tempat penampungan pedagang ini sudah dapat dipergunakan oleh para pedagang. Ya, kebakaran yang terjadi di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur ini terjadi pada Senin pagi, pemirsa. Ratusan kios buah ludes terbakar dan kebakaran ini terjadi saat aktivitas pasar sedang ramai. Dan berikut pemirsa laporan reporter TV One Putri Sofia dan juru kamera Aliansyah untuk Anda. 30 waktu Indonesia Barat, api melahap hampir seluruh kios yang ada di Blok C2 Pasar Induk Kramat Jati pada Senin pagi. Dan kalau dari pemantauan kami, memang ini di lokasi, para petugas pemadam kebakaran masih terus berfokus untuk melakukan proses pendinginan. Karena proses pemadaman ini juga telah dilakukan sejak pagi dan berhasil dipadamkan sekitar 30 menit. Dan memang kalau dipantau dari kami, hampir seluruh kios yang memang untuk Blok C2 di Pasar Induk Kramat Jati ini merupakan kios buah-buahan, begitu hampir seluruhnya sudah habis dilalap si jago merah. Dan ini juga menjadi peristiwa yang cukup pilu bagi para pedagang, begitu pemirsa. Dan kita akan sedikit mengajak Anda untuk berbincang juga sekaligus bersama dengan para pedagang yang berjualan begitu di kios Blok C2 Pasar Induk Kramat Jati. Bapak, Assalamualaikum Pak. Saya sama Pak Topik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mungkin bisa diceritakan pada saat api pertama kali ini berkobar, Bapak ada di lokasi atau tidak Pak? Ya, alhamdulillah tadi saya menyaksikan sendiri ya dengan adanya kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati di Los C2 ini jam 7 20 menit kurang lebihnya seperti itu saya melihat langsung dan api sudah membesar dan di samping itu angin kencang dari barat menuju ke timur. Jadi itulah menyebabkan secepat itu anginnya kencang dan apinya langsung membesar, Mbak. Kalau Bapak sendiri ini berjualannya jualan apa Pak dan letaknya di mana Pak? Ya, saya ada 10 nomor ada di tengah ya, kebetulan di tengah itu ada 10 nomor. Kita 10 kios, jadi sebagian buat jualan pepaya, sebagian buat jualan kelontong. Pada saat itu Pak, ada yang jaga Kak di kios Bapak atau seperti apa pada saat itu?
untuk di pasar ini kan 24 jam, ada yang jaga. Jadi yang jaga itu sudah melihat api yang besar, akhirnya dia melarikan diri untuk menyelamatkan. Karena yang lain tetap kita tinggal semuanya. Jadi yang lain kebakar semuanya, habis sampai sekarang ini yang bisa dilihat sama semua masyarakat sudah menyaksikan. Terima kasih banyak Pak Hamdi ya, tadi sudah sharing bersama kami tentang bagaimana kerugian dan juga tadi kami juga melihat bahwa para pedagang juga masih bersikap positif atas peristiwa yang terjadi dan rencananya para pedagang juga akan direlokasi ke lokasi yang lebih dekat begitu selagi memang proses pemadaman dan juga pendinginan ini masih dilakukan dan kedepannya juga dari pihak kepolisian akan melakukan olah TKP di sini. Dari Jakarta, Putri Sofia, Aliansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, tindakan kelompok yang disebut juga sebagai mata elang ini kian hari makin meresahkan. Aksi perampasan kendaraan hingga kerusuhan di Kalibata, Jakarta mendorong Gubernur Jakarta minta aparat hukum bertindak tegas. Ya, Pramono memastikan pemerintahan Provinsi Jakarta mengkaji langkah lebih lanjut terkait nasib para pelaku UMKM yang kehilangan tempat usaha dan mata pencarian. Saya sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan saya sudah meminta untuk ditegakkan hukum. Karena memang awalnya kelihatannya kecil, ada mata elang dan menagih kepada kelompok, kemudian terjadi kekerasan, saling balas-membalas, yang akhirnya beban itu menjadi beban pemerintah DKI Jakarta. Saya nggak mau itu terjadi di Jakarta terulang kembali. Maka untuk itu saya memberikan keleluasaan dan juga karena ini menjadi tugas sepenuhnya dari aparat penegak hukum. Biarkan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan ini terlebih dahulu. Ya gini, kebetulan lahan yang digunakan itu lahannya pemerintah kota semua. Tentunya kami sedang mereorganisasi tentang ini. Kami sudah meminta kepada UMKM untuk mempelajari. Nanti pada saatnya saya segera putuskan. Tapi itu lahannya pemerintah Jakarta semuanya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 15 desa yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Cirebon terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 1 meter memutus akses jalan penghubung kecamatan. Banjir yang melanda Kabupaten Cirebon, Jawa Barat meluas hingga 7 kecamatan. Salah satu lokasi yang terdampak banjir di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat adalah Desa Jungjang dan juga Desa Kecamatan Arjawinangun dan Kabupaten Cirebon. Desa Jungjang Wetan ini menjadi titik terparah banjir yang menerjang 15 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengevakuasi warga yang terjebak banjir, khususnya lansia dan ibu hamil. Menurut warga, banjir terjadi setelah Sungai Winong dan Karangdawa meluap dan memasuki pemukiman. Ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir juga menyebabkan jalan penghubung antar kecamatan terendam air. Pemirsa, berikutnya kita akan hadirkan informasi seputar bencana pasca bencana yang terjadi selama 3 pekan di 3 lokasi di Sumatera, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga di Aceh. Di mana pemirsa, aksi heroik terjadi di tengah banjir di Lok Sumawe, Aceh. Ya, di mana petugas kesehatan Rumah Sakit Cut Mutia Lok Sumawe mengantar jenazah di tengah banjir bandang hingga mobil mereka tenggelam dan mayat terapung. Namun mereka tidak menyerah hingga jenazah sampai tujuannya di Kecamatan Baktia, Aceh Utara. Saat mengantarkan jenazah, mobil mereka sebagian telah tenggelam. Tapi mereka tetap melaju agar segera sampai tujuan. Mereka pun berteriak,
sambil menyebut mayat-mayat kepada orang yang sedang berjalan di dalam banjir sambil memanjatkan doa. Salah seorang relawan bernama Jalaluddin mengatakan ia tidak mengetahui kalau banjir ini sangat besar sehingga terus berusaha untuk sampai tujuan. Sebanyak 10 ton bantuan sembako dari Kementerian Sosial sudah tiba di Bandar Udara Rembele, Bener Meriah, Aceh. Bantuan sembako tersebut akan dibagi dua untuk dua kabupaten, yakni Kabupaten Bener Meriah dan juga Kabupaten Aceh Tengah. Sembako tersebut langsung diturunkan dari pesawat dan disimpan ke dalam gudang kargo bandara untuk dibagi rata sebelum disalurkan kepada korban banjir yang saat ini tengah membutuhkan pasca banjir bandang yang akses jalan darat terputus. Dengan adanya bantuan ini, pemirsa, diharapkan bisa membantu warga yang terkena banjir bandang dan juga tanah longsor. Informasi berikutnya pemirsa masih dari wilayah Aceh, di mana Satuan Brimopolda Aceh Kompi 4 Batalion C Pelopor ini membangun jembatan darurat di Desa Aih Bobo, Gayo Lues dengan menggunakan besi bekas dan juga kayu. Jembatan di Desa Aih Bobo rusak dan roboh diterjang banjir bandang pada 26 November 2025 lalu. Jembatan ini merupakan salah satu akses utama menuju Kecamatan Dabun Gelang dan satu-satunya akses jalan menuju Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim. Secara bergotong royong dibantu oleh warga, pembangunan jembatan dimulai dengan pembersihan puing-puing jembatan yang ambruk dan pemancangan tiang. Jurnalis TV One Saiful MDA berhasil menerobos daerah yang terisolir di Kecamatan Sawang, Aceh Utara, Aceh bersama tim dari Polres Lok Sumawe. Dan untuk menuju desa terisolir tersebut, pemirsa, tim harus menyeberang menggunakan rakit bambu karena 6 jembatan ini terputus. Tepatnya di kecamatan yang juga saat ini kondisinya hilang, terjangan banjir bandang juga membuka lebar pemukiman sungai hingga 300 meter dari sebelumnya. Saat ini saya berada di Kecamatan Sawang. Kami bersama rombongan Kapolres Lok Sumawe akan menuju Desa Gunci. Desa ini masih terisolir ya, karena kita tidak bisa menggunakan kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan kita harus melintasi sungai yang begini dalam dan deras airnya. Kami akan ke sana membawa bantuan makanan untuk para pengungsi yang berada di Gunci Sawang. Dan sebentar lagi kami akan naik kendaraan itu GT ya, rakit bersama dengan Kapolres dan kami akan menuju ke sana. Daerah ini masih banyak yang terisolir. Namun tadi sebagian jalan sudah mulai terbuka. Sudah bisa orang berjalan dengan kendaraan setelah dilakukan pengurukan lumpur setebal 1 meter di badan jalan. Dan hari ini kami sudah tiba di tempat ini untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kawasan Gunci. Jasa penyeberangan dengan rakit bambu ini hanya berlangsung dari pagi hingga sore hari. Saat ini ada 2 rakit bambu penyeberangan selain di Desa Gunci, juga satunya lagi ada di Desa Riseh Tunong. Dari Aceh Utara Aceh, Saiful, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana ini hampir 200 rumah pemirsa yang berlokasi di pesisir Kecamatan Lapang, Aceh Utara
hancur luluh akibat dihantam banjir bandang 2 pekan yang lalu. Banjir bandang yang terjadi sejak 25 November lalu tidak hanya menghancurkan kawasan daratan, tetapi juga menyapu kawasan pesisir di Kecamatan Lapang, Aceh Utara ini. Hampir 200 rumah hancur dan bangunan rumah ini menumpuk di dalam kolam yang terseret banjir. Tidak hanya rumah, sarana ibadah pun ikut rusak. Lantainya hilang sehingga membuat bangunan ini bergantung tanpa lantai. Effendi, salah satu korban banjir, mengatakan banjir datang jam 12 malam, langsung menerjang rumahnya dan tidak ada yang dapat diselamatkan. Untuk mengetahui situasi terkini pasca banjir bandang, kita sudah terhubung dengan Saiful MDA di Aceh Utara, Aceh. Saiful, bagaimana penanganan bencana hingga hari ini? Ya, baik pemirsa di rumah. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa tidak hanya di kawasan pegunungan juga banjir menerjang di kawasan pesisir. Seperti tadi kita lihat di kawasan Lapang dan kemudian ada juga yang terjadi di kawasan Senudun. Justru di Senudun hari ini masih sangat terisolir karena jalan yang menghubungkan ke desa setempat itu sudah habis ambles menghilang sepanjang 300 meter. Bahkan sebagaimana yang kita lihat terjadinya kolam-kolam besar itu terjadi di kawasan di mana aliran air saat banjir kemarin terjadi. Ini ada sekitar 8 titik itu di kawasan Lapang. Dan di kawasan lainnya juga ini tidak jauh berbeda. Artinya lubang-lubang seperti itu dan seperti sungai ini sudah terbentuk sungai-sungai baru di kawasan pesisir. Di samping itu juga yang perlu kita ketahui yang bahwa sampai saat ini masyarakat di sana sangat membutuhkan berbagai macam keperluan seperti yang salah satunya adalah kelambu. Ini yang saat ini mungkin agak terlupakan karena kelambu ini bagi para pengungsi yang berada di pesisir itu mereka sangat banyak sekali nyamuk sehingga ini sangat menyulitkan untuk mereka tidur. Dan satu lagi yang perlu kita ketahui adalah diinformasikan bahwa jembatan yang menghubungkan antara Aceh Utara ke Biren ini baru rampung sekitar 80% dan ada kemungkinan pekan depan ini sudah dapat dilalui kendaraan yang bermuatan 8 ton demikian. Baik Saiful, kalau saya lihat dari tampilan Anda mengabarkan saat ini bahwa turun rintik-rintik hujan, apakah cuaca di sana intensitas hujannya masih tinggi atau seperti apa? Ya, hingga saat ini mulai semalam hujan deras terus mengguyur kawasan ini menyulitkan para orang-orang yang membawa bantuan ke para pengungsi karena lumpur di jalan itu semakin cair dan ini agak kesulitan bagi mereka yang menggunakan kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4. Jadi sampai jam segini ini hujan belum berhenti. Namun saat ini intensitasnya masih rendah. Tapi tadi malam ini hujannya luar biasa dan membuat warga kembali menjadi panik demikian. Baik, Saiful MDA mengabarkan langsung dari Aceh Utara. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan saat bertugas di sana, Saiful. Pemirsa, petugas gabungan bersama dengan warga ini membangun rumah hunian sementara di lokasi tempat titik banjir bandang dan juga longsor terjadi. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Pasca banjir dan longsor yang melanda kota Sibolga dan Tapanuli Tengah ini tak menyurutkan ya semangat jemaat AKBP Sibolga Julu untuk melakukan ibadah minggu. Bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan di Jalan Gereja, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga. Jemaat korban banjir dan longsor dengan penuh hikmat
mengikuti ibadah Advent minggu ketiga bulan Desember tahun 2025. Rauli Melva Katarina, pelayan jemaat yang mengatakan atas kejadian bencana banjir dan longsor, meminta warga jemaat HKBP Sibolga Julu agar tetap sabar dan juga tabah, serta berharap kepada Tuhan agar kondisi pasca banjir dan longsor yang melanda daerah ini cepat kembali pulih. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi masih dari Tapanuli, ini di mana sejumlah sekolah di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara tertutup lumpur hingga setengah meter. Dampak dari banjir bandang dan juga longsor yang terjadi pada Selasa 25 November yang lalu. Ya, pihak sekolah membutuhkan alat berat untuk membersihkan lumpur tebal. Beginilah kondisi sekolah SD Negeri Aik Tolang di Jalan Oswald Siahaan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tak ada aktivitas belajar di sekolah ini karena kondisinya memprihatinkan yang tertutup lumpur tebal setinggi setengah meter. Hayati, kepala sekolah, mengatakan pihaknya membutuhkan alat berat untuk membersihkan lumpur tebal ini. Saat ini proses belajar dialihkan ke tempat posko pengungsian. Ada 2 guru yang dikerahkan untuk proses belajar di posko pengungsian di Catholic Center Pandan. Simpang 4 ini ke sini. Itu cuma anak pergi sekolah. Petugas gabungan bersama warga membangun rumah hunian sementara untuk korban terdampak banjir bandang dan longsor. Hunian berukuran 4 x 6 meter itu dibangun menggunakan kayu gelondongan yang terbawa banjir. Material banjir berupa kayu gelondongan yang menerjang pemukiman warga dimanfaatkan masyarakat dengan dibantu tim gabungan untuk membangun rumah hunian di Desa Tolang Julu, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebanyak 55 unit rumah di Desa Tolang Julu rusak berat dan 15 unit rumah hancur akibat diterjang banjir bandang. Pembangunan rumah hunian tersebut berukuran 4 x 6 meter dan saat ini rumah hunian yang sedang dibangun berjumlah 4 unit dengan proses saat ini mencapai 80%, sedangkan rumah lainnya pemirsa akan dibangun secara bertahap. Sementara itu pemirsa, tim SAR gabungan dan juga korban bencana banjir dan juga longsor pemirsa terus membersihkan material lumpur dan pasir pasca banjir bandang di 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. ...21 hari sudah bencana banjir bandang yang menerjang 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tim SAR gabungan, TNI Polri, dan korban bencana terus membersihkan sejumlah kerusakan akibat bencana banjir bandang. Seperti halnya di Pasar Hutagodang, Desa Hutagodang ini terlihat petugas TNI Polri masih membersihkan material lumpur dan pasir di pasar tersebut. Sementara itu sejumlah warga korban bencana juga terlihat masih membersihkan gereja dan permukiman mereka dari genangan lumpur dan pasir. Bagaimana kondisi terkini pasca banjir bandang? Sudah terhubung dengan rekan kami Dedi Herianto di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Dedi, sudah sejauh mana proses pembersihan yang berlangsung di Tapanuli Selatan ini? Dan Celia, dapat saya kabarkan hari ini adalah 21 hari pasca bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru. Adapun 3 desa terdampak parah, yaitu Desa Ngadol, Pagodang, dan Desa Garoga. Tadi kita lihat tim SAR gabungan bersama TNI Polri dan warga masih terus melakukan pembersihan lokasi Pasar Pagodang dari genangan material lumpur dan pasir. Begitu juga sejumlah rumah ibadah yang terkena bencana banjir bandang pada 25 November lalu juga mulai dibersihkan untuk persiapan Natal. Sementara itu hingga Senin siang ini tercatat sudah 47 korban meninggal dunia akibat banjir bandang yang terjadi pada 25 November lalu. Putri. Baik, Dedi, saat ini untuk pembersihan yang dilakukan, apa kendalanya? Apakah intensitas cuaca masih begitu tinggi di sana dan juga masih terjadi hujan? Ya, dapat saya kabarkan beberapa hari lalu terjadi hujan sehingga sempat membuat jalan penghubung Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah itu terputus. Akibatnya akses penghubung Tapsel Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah sampai saat ini masih terputus. Sementara untuk cuaca hari ini mulai cerah di lokasi daerah Batang Toru. Ya, Dedi, untuk distribusi bantuan di Tapanuli Selatan, tadi Anda katakan masih ada sejumlah akses jalan yang terputus. Bagaimana distribusi bantuan di sana dan apa saja yang mungkin dibutuhkan warga saat ini? Ya, untuk distribusi bantuan di posko-posko pengungsian yang ada di Kecamatan Batang Toru ini masih terus berdatangan dari para relawan maupun dari Pemda tempat. Namun yang dibutuhkan para korban bencana saat ini adalah tenda dan selimut karena mereka tinggal di posko beramai-ramai. Dan diharapkan bantuan tenda dan selimut ini dapat segera hadir. Namun kita tadi dapat informasi pihak Kementerian SDM yang ini akan mengirim bantuan tenda ke para pengungsi korban bencana banjir bandang di Kecamatan Batang Toru ini. Putri. Baik, semoga bantuan yang dibutuhkan seperti tenda yang tadi disampaikan oleh rekan kami, Dedi Herianto, ini bisa segera sampai ke warga yang berada di Tapanuli Selatan. Terima kasih laporan langsung Anda dari Tapanuli Selatan. Sehat selalu dan jaga keselamatan Anda. Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Sejeda kita hadirkan informasi dari warga Kampung Batu Busuak yang kembali dievakuasi setelah air sungai Batang Kuranji kembali meluap. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Presiden Prabowo Subianto ini menggelar rapat di Hambalang membahas percepatan penanganan bencana dan juga kesiapan libur akhir tahun. Dalam keterangan tertulis Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, rapat tersebut membahas penanganan bencana secara cepat dan tepat serta percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak. Presiden juga menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi, sehingga pemenuhan kebutuhan pengungsi harus dipastikan terpenuhi secara menyeluruh. Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum serta persediaan air bersih dan toilet portable. Tidak hanya itu, rapat juga membahas kesiapan pemerintah dalam menghadapi liburan akhir tahun termasuk stabilitas ketahanan pangan, harga kebutuhan pokok serta perkembangan perekonomian nasional. Pemirsa, seorang petani tertangkap kamera warga menangisi lahan sawahnya yang tertimbun longsoran tebing Gunung Patapaan, Desa Pamekarsari, Sumedang, Jawa Barat.
Ia histeris pemirsa karena longsor dari gunung tersebut menimbun sawahnya yang sudah hampir siap panen. Longsor menimbun area persawahan Blok Gunung Tumpeng seluas 15 hektar. Selain sawah, ada perkebunan warga yang juga terkubur longsor. Longsor terjadi pemirsa 2 kali, yaitu pada tanggal 23 November dan pada hari Jumat lalu, longsor besar kembali terjadi. Kita hadirkan informasi dari Sumatera Barat, Padang, pemirsa, di mana warga kampung Batu Busuak kembali dievakuasi setelah air sungai Batang Kuranci kembali meluap dengan tiba-tiba. Beginilah detik-detik menegangkan saat sejumlah warga Batu Busuak dievakuasi dari rumahnya. Sungai Batang Kuranci tiba-tiba meluap setelah hujan deras sejak pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sementara kampung Batu Busuak kembali terisolir. Warga yang masih menghuni kampung Batu Busuak langsung dievakuasi tim SAR gabungan menggunakan tali. Kuatnya arus banjir menyebabkan beberapa warga hanyut, namun berhasil diselamatkan. Untuk keluar dari kampung setelah dievakuasi, warga harus naik bukit terjal dengan tali karena bukit tersebut satu-satunya jalan keluar dari kampung Batu Busuak. Apa? Lalu bagaimana situasi terkini pasca banjir bandang? Sudah terhubung dengan rekan Wahyudi Agus di Padang, Sumatera Barat. Wahyudi Agus, silahkan dengan laporan terbaru dari lokasi Anda. Ya, selamat siang Putri, selamat siang pemirsa. Saya kabarkan dari Padang, Sumatera Barat bahwa sejak pagi tadi bahwa untuk di lokasi Batu Busuak, kecamatan kelurahan Lambung Buki yang ada di Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat, jalan utama menuju Kampung Batu Busuak sekarang saat ini adalah putus sejak terjadinya banjir bandang susulan sore kemarin, di mana masyarakat hari ini tidak bisa lagi dengan mudah masuk ke Kampung Batu Busuak yang sudah terisolir, kecuali mereka para warga dan para relawan dan para petugas harus mendaki bukit untuk bisa masuk ke Kampung Batu Busuak yang dimana saat ini sudah terisolir karena banjir bandang sore kemarin. Namun hingga saat ini sejumlah petugas dari TNI dan Polri berusaha untuk membuka jalan tersebut dengan membuat jalur alternatif dan menutup dan mengalihkan sebagian air yang melimpah dari sungai Batang Kuranci yang mengalir persis di depan Kampung Batu Busuak tersebut untuk bisa dilalui warga meskipun harus menggunakan tambang untuk naik ke atas bukit dan melewati jalur tersebut untuk masuk ke Kampung Batu Busuak. Selain daripada itu, untuk lokasi banjir lainnya di Kota Padang, terutama di daerah Kuranci juga terdapat di Kampung Buo, Kelurahan Gunung Sari, bahwa lokasi ini juga terdapat luapan sungai banjir kemarin sehingga menutup daripada rumah-rumah warga yang terdampak banjir itu sendiri. Selain itu juga banjir juga menggenang di Kecamatan Koto Tangah, tepatnya di kawasan Lubuk Bintun, kemudian di kawasan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo. Demikian Putri dan Laura. Baik, kalau kita lihat saat ini memang luapan banjir masih begitu deras, tapi antisipasi apa yang saat ini dilakukan oleh warga dan tim di sana, Wahyudi? Ya, untuk luapan air sungai sendiri sekarang sudah tidak lagi masuk ke perkampungan warga, namun hanya mengalir di aliran sungai yang semestinya tidak berada di situ karena air sungai ini sudah tidak menentu kemana arah jalurnya sejak terjadinya banjir bandang pertama tanggal 25 November yang lalu, terutama di Kampung Batu Busuak, Kelurahan Lambuang Buki, Kecamatan Pau, Kota Padang, sehingga jalan yang harusnya bisa dilewati masyarakat sudah tidak ada lagi karena dihantam oleh banjir bandang yang terjadi itu. Dan sementara untuk air banjir sebenarnya sudah surut, namun tetap saja menyisakan endapan-endapan sedimen lumpur di perumahan warga. Dan petugas pun saat ini sudah menghimbau kepada masyarakat, terutama di Lambuang Buki, untuk tidak lagi masuk ke kampung tersebut dan menghuni tempat itu. Karena masyarakat seharusnya sudah berada di hunian sementara yang disediakan oleh pemerintah Kota Padang, maupun hunian sementara yang dibangun secara
mandiri oleh masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya. Jadi petugas saat ini sudah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak masuk dan menghuni lagi kampung Batu Busua yang sudah terisolir karena putusnya jalan ke kampung tersebut, Laura dan Putri. Iya, Wahyudi, bagaimana dengan bantuan di sana, distribusinya, dan apa saja yang mungkin saat ini paling dibutuhkan oleh para pengungsi? Ya, kalau untuk pengungsi sebenarnya tersebar di sejumlah lokasi. Apakah itu di hunian sementara ataupun di perumahan keluarga mereka yang tersebar di sejumlah wilayah di Kota Padang, terutama di lokasi-lokasi yang terjadinya bencana banjir bandang ini. Namun saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah seperti di Batu Busua itu sendiri adalah alat berat yang bekerja maksimal untuk kembali mengalihkan arus sungai ke lokasi yang sebenarnya. Karena dari ujung pangkal jembatan yang ada di Batu Busua itu jika dibiarkan tergerus terus, maka yang berdampak paling bahayanya adalah jembatan satu-satunya disebut juga di lokasi itu juga akan ikut roboh kalau terus-menerus dihantam oleh air banjir yang dengan air banjir atau air luapan sungai yang lumayan deras. Jadi masyarakat lokasi Batu Busua sendiri meminta agar arus sungai yang berada di Batang Kuranji itu untuk segera dialihkan dan ditutup sehingga tidak lagi mengenai pangkal jembatan dan menghancurkan pondasi jembatan tersebut sehingga tidak akan putus. Jadi yang diharapkan masyarakat segera mungkin adalah bantuan kembali alat berat bekerja maksimal untuk mengembalikan arus ke tengahnya. Demikian Laura dan Putri. Baik, yang dibutuhkan saat ini adalah alat berat, tapi apa kendalanya sehingga mungkin alat berat masih belum masuk ke wilayah tempat Anda menggambarkan saat ini? Apakah memang intensitas cuaca atau seperti apa? Ya, sebenarnya alat berat sejak 3 hari yang lalu sudah masuk ke lokasi Batu Busua, di mana alat berat yang masuk itu dari berbagai bantuan dari instansi dan lembaga sudah kami pantau tadi pagi sudah berjumlah lebih dari 4 unit. Namun terkendala cuaca dan derasnya air, akhirnya petugas atau operator alat berat agak sedikit terhambat melakukan penggeseran atau pengalihan arus sungai mengingat cuaca di Lambuang Bukit sendiri masih gelap. Dan untuk bekerja maksimal tentunya diperlukan lokasi yang maksud kami diperlukan cuaca yang mendukung karena sekarang masih awan agak hitam di bagian hulu. Mengingat di daerah Lambuang Bukit sendiri kadang-kadang air sungainya yang berhulu dari Kabupaten Solo ini meskipun cerah di Padang, namun bisa saja tiba-tiba airnya membesar jika hujan lebat terjadi di Kabupaten Solo. Jadi dengan demikian, petugas juga ekstra hati-hati untuk mengerjakan pengalian arus sungai ini, mengingat cuaca yang belum begitu stabil hingga hari ini. Itulah kendala sebenarnya dalam melakukan pengalian arus sungai ini, Putri dan Laura. Baik, Wahyudi Agus mengabarkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan selama bertugas di sana, Wahyudi. Pemirsa, jembatan Tepin Mane yang ambruk akibat terjangan banjir bandang pada tanggal 26 November 2025 akhirnya berhasil diselesaikan pembangunannya. Selesainya jembatan darurat disambut dengan rasa bahagia dan syukur oleh masyarakat. Jalur ini merupakan akses vital yang menghubungkan Desa Bonyot dengan Desa Tepin Mane. Pemerintah bergerak cepat dengan membangun jembatan Beli sebagai jembatan sementara guna memulihkan konektivitas dan memastikan roda kehidupan masyarakat kembali berjalan normal. Pembangunan jembatan Beli Tepin Mane dikebut dengan melibatkan Kementerian PU, Yonzipur 16, Dika Anoraga, Kodam Iskandar Muda dengan peralatan khusus serta keahlian di bidang konstruksi darurat. Jembatan ini menjadi akses utama untuk mobilisasi material pembangunan jembatan lain yang menghubungkan Bener Meriah dan Aceh Tengah. Terima kasih Pak Presiden, jembatan kami sampai ini bisa lewat, kami semua kami senang. Terima kasih Pak ya, terima kasih banyak atas perhatiannya kami. Jadi kami semuanya sudah bisa lewat yang sana, sini ke sana. Terima kasih Pak ya. Atau seperti nanti tengah juga ada yang lain-lain di kota lain Pak ya, tolong Pak ya ditengok Pak ya, direnovasi Pak ya. Ya terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Presiden. Alhamdulillah sore hari ini saya bisa pulang lagi ke rumah karena sudah 20 hari nginep di tempat saudara karena jembatan putus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Pangdam, terima kasih seluruhnya yang sudah bekerja sama untuk membuatkan jembatan dengan baik.
Pemirsa, Kita jeda terlebih dahulu ya pemirsa, usai jeda kita masih punya informasi menarik lainnya, terutama dari seorang kakek yang berusia 71 tahun yang bersimpuh di hadapan majelis hakim usai dituntut jaksa hukuman penjara selama 2 tahun setelah mencuri 5 burung cendet. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, dan di segmen kali ini kami akan hadirkan informasi viral untuk Anda. Di mana informasi viral pertama pemirsa, seorang kakek berusia 71 tahun bersimpuh di hadapan majelis hakim usai dituntut jaksa hukuman penjara selama 2 tahun penjara setelah mencuri 5 burung cendet di wilayah Taman Nasional Baluran pada Juli silam. Tangis histeris pecah dari anak terdakwa saat melihat ayah kandungnya hendak masuk ruang sidang Pengadilan Negeri Situbondo. Anak terdakwa terus berteriak meminta pengadilan membebaskan ayahnya. Terdakwa dituntut 2 tahun penjara lantaran telah berkali-kali mencuri burung di wilayah Taman Nasional Baluran. Di dalam persidangan dengan nada terbata-bata, terdakwa mengakui mencuri hanya untuk makan sehari-hari, meskipun belum tahu burung yang diambilnya dari hutan konservasi akan laku dijual atau tidak. Sementara dalam pledoi yang diajukan kuasa hukum terdakwa meminta hakim membebaskan semua tuduhan lantaran nilai burung curian tak seberapa dan terdakwa sudah lanjut usia. Pak Masir, dengarkan dulu. Ya pemirsa, informasi ini juga viral di media sosial di mana 2 orang debt collector atau penagih hutang ini ditangkap polisi setelah mencoba merampas sepeda motor seorang mahasiswa di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat. Video yang viral menunjukkan aksi penagih hutang yang kabur dari petugas kepolisian. 2 debt collector yang sering disebut mata elang alias matel tersebut kemudian ditangkap dan diinterogasi. Kejadian berawal ketika sepasang penagih hutang tersebut mencegat seorang mahasiswa untuk menyita sepeda motornya. Saat itulah, seorang pengemudi ojek online langsung menolong korban dan merekam kejadian tersebut. Insiden juga langsung direspon oleh petugas Ditsamapta Polda Jawa Barat yang sedang berpatroli. Petugas kemudian langsung menyerahkan para pelaku dan juga mendampingi korban ke Mapolsek Rancasari. Ya pemirsa, ini juga viral informasi dari Bali di mana atraksi gajah dicoret-coret dengan cat di Mason Elephant Park and Lodge Bali mendapatkan kecaman dari netizen dan juga berbagai tokoh. Netizen menduga adanya eksploitasi hewan yang dilakukan oleh Mason Elephant Park and Lodge. Pasalnya, gajah-gajah tersebut tidak hanya untuk ditunggangi, namun kulitnya juga dicoret-coret menggunakan cat dan juga adanya dugaan bahwa kulit gajah-gajah itu disayat. Miss Earth 2019 Lira Bika ikut bersuara mengenai hal ini. Ia mendesak agar praktik yang dikategorikan sebagai eksploitasi hewan tersebut segera dihentikan. Artis Sherina Munaf juga ikut bersuara di akun media sosialnya. Hal ini menjadi perhatian bagi netizen sebab praktik ini dianggap menyakiti gajah. Dan tersebar pula petisi untuk mengakhiri penangkaran gajah dan interaksi kejam demi hiburan wisata.
Pemirsa, banjir kembali memakan korban. Kali ini seorang warga asing yang tewas terseret arus setelah nekat menerobos banjir di kawasan perumahan Canggu Permai, Badung, Bali. Proses evakuasi sempat terhambat arus air yang cukup kuat dan batang kayu yang terbawa banjir. Seorang warga negara asing tewas terseret arus dan tersangkut di gorong-gorong di kawasan perumahan Canggu Permai, Tibu Beneng, Badung, Bali. Saat menerima laporan, tim Basarnas langsung mendatangi lokasi. Evakuasi korban berlangsung sulit karena air cukup tinggi dan berarus kuat. Sejumlah warga ikut berupaya membantu mengalihkan arus air dengan menutup aliran menggunakan triplek. Tim SAR bersama sejumlah relawan akhirnya berhasil menemukan korban. Namun proses evakuasi kembali terhambat batang kayu dan sampah yang mengakibatkan korban beserta sepeda motornya tersangkut. Menurut keterangan warga, saat kejadian air meluap cukup tinggi setelah hujan deras mengguyur. Korban yang mengendarai sepeda motor nekat menerobos aliran air meski sejumlah warga telah memperingatkannya. Namun korban tetap nekat dan akhirnya terseret arus dan masuk ke gorong-gorong. Korban itu warga negara asing, Pak, ya? Untuk data korban kita masih belum bisa pastikan. Untuk yang jelasnya itu warga negara asing. Untuk data nama dan sebagainya karena kita belum dapat datanya. Sementara ciri-cirinya apa dia? Ciri-cirinya apa yang tadi? Wanita. Korbannya wanita. Hingga saat ini, identitas korban belum diketahui pasti. Usai dievakuasi, jenazah korban dilarikan ke kamar jenazah Rumah Sakit Profesor Ngurah untuk disemayamkan. Dari Badung, Bali, Alfani Syukri, TV One, mengabarkan. Ya pemirsa, ini viral di media sosial di mana aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di salah satu perumahan klaster Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, pelaku pencurian ini masuk dengan cara membobol tembok pembatas rumah. Dalam rekaman video terlihat aksi dua orang pelaku pencurian yang masuk ke dalam area rumah warga melalui tembok yang telah dihancurkan. Setelah berhasil masuk ke halaman rumah, satu pelaku terlihat mengawasi situasi sekitar, sementara pelaku lainnya mengambil sepeda motor yang terparkir di garasi. Usai menguasai kendaraan tersebut, kedua pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor dengan cara mengangkatnya secara hati-hati, lalu membawa kabur sepeda motor tersebut. Laporan kehilangan telah disampaikan ke Polsek setempat dan kasus ini masih dalam penanganan. Warga diimbau untuk lebih waspada serta meningkatkan keamanan lingkungan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda kami masih akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Wujud nyata dukungan masyarakat terhadap penguatan pertahanan negara ditunjukkan oleh Ayu Junaidi, warga Kota Dumai, Riau yang dengan sukarela menghibahkan lahan seluas 142 hektar untuk pembangunan markas Komando Pasukan Khusus Grup 3 di Kelurahan Basi Lembaru, Kota Dumai, Provinsi Riau. Penandatanganan nota kesepakatan hibah lahan dilaksanakan secara resmi dan ditandatangani langsung oleh pemilik lahan bersama Komandan Grup 3 Kopassus, Brigjen TNI Infantri Bram Pramudia, disaksikan dan didampingi oleh Wali Kota Dumai, unsur Forkopimda, serta para tokoh masyarakat setempat. Dukungan luas juga datang dari elemen masyarakat Kota Dumai yang menyatakan sikap mendukung penuh pembangunan markas Komando Kopassus Grup 3 di Dumai. Acara berlangsung hikmat dan penuh semangat kebangsaan, mencerminkan persatuan lintas suku, agama, dan golongan dalam mendukung kehadiran TNI sebagai penjaga kedaulatan negara.
hibahkan secara ikhlas itu 245 hektar. Itu murni ya 100% kita hibahkan. 2 tahap ya. Tahap pertama hari ini 142. Dalam proses lagi 103. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Dumai. Dan kami sangat bangga bahwa kami telah dapat diterima dengan baik di Kota Dumai. Ya, informasi yang satu ini bikin geleng-geleng kepala pemirsa, karena pemandangan memprihatinkan ini terjadi di kolong flyover Ciputat, Tangerang Selatan, di mana tumpukan sampah yang menggunung tak terangkut selama hampir sepekan ini menimbulkan bau busuk yang menyengat dan mengganggu aktivitas warga. Kondisi memprihatinkan terlihat di kolong flyover dekat Pasar Ciputat di sepanjang Jalan Raya Dewi Sartika, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Sampah yang berserakan di pinggir jalan dan trotoar menggunung menimbulkan bau yang tak sedap dan dipenuhi belatung. Tumpukan sampah kemasan plastik dari pembuangan Pasar Ciputat ini sudah sepekan tidak diangkut maupun dibersihkan oleh petugas kebersihan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Menurut warga, sudah beberapa hari ini sampah tidak diangkut oleh petugas. Numpuk udah 3 hari apa udah 4 hari? Udah pernah diangkut belum? Hah? Udah pernah diangkut belum? Pindah doang, jadi pindah dari sana ke sini, satuin gitu, dari sana satuin, sono, satuin ke sono. Banyak ini. Selain itu, warga juga mengeluhkan adanya sampah yang dinilai bisa memberikan efek negatif kepada kesehatan masyarakat. Ya sangat terganggu dari pencemaran udara, bau tidak sedap, segala macam kan. Nanti juga kan dampaknya bisa bakteri penyakit kan dari kemana-mana, ngeri kan. Tumpukan sampah yang menimbulkan bau menyengat ini juga dikeluhkan para pedagang karena mengakibatkan sepinya konsumen dan omset yang menurun. Oh, terganggu sekali karena kita pedagang ini, satu baunya menyengat, pembeli pada kabur. Nah, Ibu sebagai pedagang merasakan omset turun tidak, Bu? Sangat turun, biasa 2 kali lipat bisa setengahnya. Diduga penumpukan sampah terjadi karena tempat pembuangan akhir Cipecang sudah melebihi kapasitas. Hingga kini belum ada keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan mengenai banyaknya tumpukan sampah yang sudah sangat mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pelaku pembawa narkotika jenis sabu di Sampang, Jawa Timur digerebek di jalan raya. Pelaku yang menggunakan sepeda motor dipaksa petugas untuk menepi untuk dilakukan penggeledahan. Petugas akhirnya menemukan sebuah bungkusan tisu di dalam celana pelaku yang berisi narkotika jenis sabu. Aparat kepolisian langsung membawa pelaku ke kantor Polsek Sokobana sebelum akhirnya dilimpahkan kepada Mapolres Sampang guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil temuan petugas, diketahui terdapat 5,8 gram narkotika di dalam saku pelaku yang diduga untuk dikonsumsi sendiri atau siap untuk diedarkan. Selain membawa narkotika, pelaku juga pernah 2 kali masuk dalam penjara terkait kasus pencurian dan pelecehan seksual. Pemirsa, seorang penumpang meninggal dunia di atas kapal saat dalam perjalanan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.
Seorang penumpang meninggal dunia di atas kapal saat dalam perjalanan dari Samarinda, Kalimantan Timur menuju Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Penumpang kapal asal Samarinda, Kalimantan Timur ini rencananya merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Petugas kapal yang mengetahui kondisi korban segera memberikan penanganan awal serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Setelah kapal tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare, jenazahnya langsung dievakuasi untuk penanganan lebih lanjut oleh petugas terkait. Dan hingga saat ini, penyebab pasti meninggalnya penumpang kapal ini masih dalam penyelidikan. Pihak keluarga telah dihubungi dan menunggu proses selanjutnya. Pak, proses sandar kapal lah dia karena ada kita punya perawat di atas kapal, jadi dia merawat, ada dia pakaikan oksigen. Setelah proses sandar dia sudah meninggal ya. Iya ya. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar perkara khusus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dan gelar perkara ini berlangsung tertutup sebanyak 2 tahap. Tahap pertama pukul 10 waktu Indonesia Barat dan tahap kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pihak Roy Suryo CS saat ini berstatus sebagai tersangka menyatakan gelar perkara ini merupakan permintaan mereka agar dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Perkara khusus ini juga tidak lepas dari apa yang kami mohonkan. 2 kali kami mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Yang pertama di tanggal 21 Juli 2025 yang lalu dan yang terakhir di tanggal 20 November 2025. Di mana diharapkan dalam proses gelar perkara nanti akses terhadap barang bukti diberikan oleh penyidik dan penyidik secara sukarela menunjukkan barang bukti yang telah menjadikan klien kami sebagai tersangka. Sebab tidak mungkin ada orang dinyatakan sebagai fitnah dan pencemaran nama baik menyimpulkan ijazah saudara Joko Widodo itu palsu sebelum ada bukti ijazah asli ditampilkan. Kami yakin betul bahwa ketika kemudian ini diperjelas lagi, maka justru akan lebih terang benderang. Karena gelar perkara itu, bagaimana duduk perkaranya, seperti apa pelaporannya, kemudian pembuktiannya bagaimana, itu akan dibahas di dalam gelar perkara. Tetapi ini bukan berarti menghilangkan tindak pidana. Atau bisakah gelar perkara ini menghilangkan tindak pidana atau kembali menjadi SP3? Nah, ini tentu jauh dari harapan. Karena gelar perkara itu hanya mendudukan bukti mana, kemudian seperti apa peristiwa tindak pidananya. Ini akan kita jelaskan semua di dalam nanti. Ya, Pradi Bersatu khususnya kami hadiri karena memang ini undangan resmi ya. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Celia Alexandra. Pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.